Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk sama-sama melaksanakan perkuliahan e-commerce pada pertemuan kedua. Salawat bering salam juga tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari gerbang jahiliyah ke gerbang penuh ilmu pengetahuan seperti saat ini. Baik, saudara-saudara sekalian, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas model umum pada e-business. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membicarakan apa itu e-business dan apa itu e-commerce, serta perbedaan antara e-business dan e-commerce. Sedikit saya ulas bahwa kesimpulan dari perbedaan e-business dan e-commerce adalah e-commerce merupakan bagian dari e-business. Artinya e-business skalanya lebih besar ya, karena mulai dari hal-hal semua proses bisnis ada di e-business. Nah, saat ini ya kita akan membahas perkiraan apa saja sih model umum e-business saat ini. Ya. Nah, pertama yang paling marak di dunia e-business saat ini adalah yang namanya online store. Ya, terlebih pada saat pandemi ini banyak bermunculan online store atau toko online. Apa itu toko online? Ya. Toko online bisa kita ibaratkan sebagai toko nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Untuk istilah online store dalam penerapannya berarti sebuah toko yang menjual berbagai macam jenis barang yang jumlahnya cukup banyak. Skalanya bisa kecil ataupun besar, namun pada umumnya istilah store digunakan untuk toko dengan skala yang cukup besar. Yang pasti barang yang dijual pada toko tersebut memiliki jenis yang beragam dan tidak hanya satu produk saja. Misalkan sebuah online store menjual baju, celana, tas, kaos, jilbab, dan aksesoris. Jadi online store itu merupakan toko online, di mana ini adalah salah satu bentuk dari model e-business. Ya, dengan toko online, penjual dan pembeli tidak perlu bertemu di toko, namun bisa secara online. Ya, cukup membuka website, cukup membuka mobile, ya, maka dia sudah bisa bertransaksi di toko online store. Ya, jadi ini salah satu contoh yang banyak saat ini yaitu online store atau toko online. Nah, namun demikian ada juga istilah online shop. Nah, jadi saat ini ada yang namanya online store dan ada yang namanya online shop. Nah, kira-kira apa perbedaannya? Ya, perbedaan antara online shop dan online store adalah terletak pada jenis barang yang disediakan serta yang dijual saja. Jika online shop hanya menjual beberapa atau satu jenis barang saja, sedangkan online store kebalikannya, yaitu menjual berbagai jenis dan banyak ragam barang dagangan dalam satu toko online. Meskipun secara makna memiliki kesamaan, namun pada penerapan dan penggunaannya, inilah kedua istilah tersebut memiliki perbedaan. Jadi, kalau online shop biasanya hanya menjual satu atau dua jenis barang. Misalnya hanya menjual parfum, ya, hanya parfum saja yang dia jual. Ya, atau hanya menjual pakaian, baju, baju saya yang dia jual. Nah, itu namanya online shop, ya. Namun kalau online store, ya store itu kan toko ya, toko. Jadi kalau online store banyak yang dijualnya, jenis barang itu lebih banyak, ya, bisa bermacam-macam jenis barang dalam satu toko online. Nah, itu perbedaan antara online store dan online shop, ya. Nah, berikutnya ya, model bisnis kedua ya di e-business adalah yang namanya online trading, ya. Jadi apa itu online trading? Online trading adalah sebuah teknologi atau sistem transaksi yang bisa kita gunakan untuk melakukan order jual beli saham dari komputer maupun smartphone secara online. Ya, online trading memungkinkan setiap orang untuk melakukan eksekusi jual beli dengan cepat dan efisien. Maksudnya jual beli saham, ya. Nah, berbeda dengan zaman sebelum ada teknologi online trading, ya order jual beli saham ini harus dilakukan via telepon.
Ya, dan order kita pun diteruskan oleh broker ke bursa efek via telepon. Nah, proses order menjadi lebih lama. Nah, sekarang sedang marak munculnya online trading di dunia, ya, di dunia maya, di internet. Ya, sekarang banyak anak muda yang memiliki bisnis di online trading ini karena tidak memerlukan modal besar, namun dia bisa memulai jual beli saham, ya, dan lebih mudah. Karena biasanya kan kita kalau beli saham harus pergi ke bursa efek, kita bertransaksi di sana, ya, melalui broker dan lain sebagainya. Tapi dengan online trading kita cukup jual beli saham di internet saja, ya. Contohnya banyak, ya, silahkan Anda lihat di internet, di searching apa saja contoh-contoh online trading, ya, atau situs ataupun website yang menyediakan fasilitas online trading, ya. Nah, jika Anda penasaran, silahkan, ya, cari, ya, di internet, ya, apa contoh dari online trading. Oke. Nah, contoh berikutnya dari e-business, ya, ataupun model e-business yang namanya online auction, ya, atau e-auction. Apa itu? Ya, online auction atau electronic auction adalah layanan lelang elektronik untuk penjualan, ya, forward auction, dan pengadaan reverse auction barang antar perusahaan, bisnis to bisnis berbasis internet. Nah, kalau yang tadi itu jual beli saham online. Nah, sekarang sudah ada juga di internet yang namanya lelang barang online. Nah, ya, sekarang banyak situs-situs, website-website yang menyediakan lelang online. Jadi bagi yang ingin melelang barangnya, silahkan lelang barang di sana. Nanti ada yang berminat ditawar, ya, melalui online gitu. Nah, sekarang sedang bergerak ke arah ini gitu, ya. Nah, apa keuntungan lelang online? Yang pertama, registrasi peserta sederhana. Jadi kalau kita akan ikut lelang itu kan kita harus registrasi dulu, harus daftar. Nah, misalnya ada lelang mobil. Nah, kita harus daftar dulu tuh, ya. Pergi ke tempatnya, kita daftar dulu baru bisa ikut lelang. Nah, sekarang dengan online tidak perlu, ya. Registrasi peserta cukup melalui online dan lebih sederhana. Lalu pembelian NPL tidak perlu datang ke lokasi lelang. NPL itu adalah nomor peserta lelang, ya, wajib punya kalau kita ingin ikut lelang. Lalu mengikuti proses lelang tidak terbatas ruang dan waktu. Nah, jadi online auction ini adalah bentuk elektronik dari lelang yang konvensional, ya, yang dulunya harus berada di sebuah ruangan, barangnya dilihatkan, ada tawar menawar secara live, secara langsung, ya. Tapi kalau ini melalui sistem online. Ini banyak sekarang muncul di internet, ya. Banyak muncul di internet contoh dari online auction, ya. Nah, berikut, ya, model umum dari e-business adalah yang namanya online travel service, ya, travel service atau pelayanan perjalanan, ya. Online travel service atau OTS pada dasarnya memiliki lingkup bisnis layaknya agen travel konvensional yang selama ini ada. Hanya saja OTS membuka layanannya berbasis digital, ya, di mana transaksi pencairan informasi, pemesanan dan pembayaran semuanya terjadi secara online, ya. Online travel service ini pada dasarnya terbagi menjadi 3 jenis, ya. Ada booking online, ya, menyediakan layanan untuk memesan akomodasi perjalanan, ya. Ada travel review, ya, merupakan penyedia usulan kualitas pengalaman menggunakan akomodasi dari para traveler, ya, para yang melakukan perjalanan. Dan ada online aggregator, ya, menggabungkan konsep keduanya dan berperan menjadi agent travel yang serba lengkap, ya. Online aggregator memudahkan Anda untuk mencari informasi berbagai pilihan akomodasi, hotel, dan pesawat, membandingkan antar harga, dan secara langsung melakukan pemesanan atau tiket atau kamar. Jadi online travel service ini cakupannya luas, ya. Dia bisa pesan tiket, pesan hotel, pesan paket perjalanan, kereta api, rental mobil dan lain sebagainya, ya. Jadi semua kebutuhan traveler atau semua kebutuhan yang orang-orang yang dalam melakukan perjalanan dilayani oleh online travel service ini, gitu, ya. Jadi kalau online travel service tidak hanya tiket pesawat, tidak hanya hotel, tapi mencakup semua servis yang diberikan kepada para traveler,
ya. Itu namanya online travel service. Ini juga banyak tersedia di internet saat ini atau secara online saat ini, ya. Online travel service. Nah, berikutnya yang model umum dari e-bisnis adalah online banking. Ya, online banking adalah layanan melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet. Ini merupakan kegiatan perbankan yang memanfaatkan teknologi internet sebagai media untuk melakukan transaksi dan mendapatkan informasi lainnya melalui website milik bank. Ya, jadi kalau dulu orang berkegiatan perbankan langsung menuju bank, ya. Nah, kalau sekarang bisa melalui online dari rumah saja, dari mana saja, kapan saja. Ya, transfer, ya, melihat saldo, ya, membeli sesuatu melalui pembayaran online dan sebagainya bisa dilakukan. Hanya menabung yang mungkin belum bisa, ya, belum bisa secara cash di online banking ini, ya. Namun hampir semua kegiatan perbankan sudah bisa dilakukan oleh online banking. Kegiatan ini menggunakan jaringan internet sebagai perantara atau penghubung antara nasabah dengan bank tanpa harus mendatangi kantor bank. Nasabah dapat menggunakan perangkat komputer desktop, laptop, tablet, ataupun smartphone yang terhubung ke jaringan internet sebagai penghubung antara perangkat nasabah dengan sistem bank. Nah, istilah online banking ini dimulai dulu dengan ada yang namanya SMS banking, ya. SMS banking artinya ketika kita melakukan debit, ada informasi melalui SMS. Ketika ada kredit, ada juga informasi melalui SMS. Semua transaksi transfer ada informasi melalui SMS. Lalu berkembang dengan yang namanya internet banking. Ya, harus menggunakan komputer desktop ataupun komputer laptop maupun tablet. Ya, itu internet banking berbasis web. Ya, jadi transaksinya melalui internet banking. Setelah itu muncul lagi pola baru dari online banking yang namanya mobile banking, ya, berbasis Android, berbasis iPhone dan lain sebagainya. Jadi ini perkembangan dari online banking, ya. Yang jelas online banking adalah merupakan salah satu contoh dari model bisnis di e-bisnis, gitu, ya. Nah, itu adalah beberapa contoh model e-bisnis, ya, yang ada sekarang. Berikutnya adalah online ticketing. Nah, mungkin ini agak sedikit ada persamaan dengan online travel, ya, dengan online travel service. Nah, namun di online ticketing dia hanya dikhususkan kepada tiket, ya, baik itu tiket pesawat, tiket kereta api, gitu, ya. Itu namanya online ticketing. Online ticketing atau e-ticketing adalah satu cara untuk mendokumentasikan proses penjualan dari aktivitas perjalanan pelanggan tanpa harus mengeluarkan dokumen berharga secara fisik ataupun paper ticket. Jadi nggak perlu mengeluarkan tiket dalam bentuk kertas. Ya, semua informasi mengenai electronic ticketing disimpan secara digital dalam sistem komputer milik airline. Sebagai bukti pengeluaran e-tiket, pelanggan biasanya akan diberikan itinerary receipt. Ya. Nah, jadi e-ticketing atau e-ticket adalah peluang untuk meminimalkan biaya dan mengoptimalkan kenyamanan penumpang. E-ticketing mengurangi biaya proses tiket, menghilangkan formulir kertas, dan meningkatkan fleksibilitas penumpang dan agen perjalanan dalam membuat perubahan-perubahan dalam jadwal perjalanannya. Jadi biasanya, ya, sebelum ada online ticketing, kita kan membeli tiket pesawat itu melalui agen-agen konvensional. Kita pergi ke agent travel, kita beli tiket, dikasih tiket secara manual. Nah, dengan online ticketing itu tidak perlu. Kita cukup berbentuk soft, ya, copy maupun berbentuk PDF biasanya. Nah, kita tinggal menunjukkan tiket kita itu secara online, ya. Jadi ini juga salah satu bentuk dari e-business, ya, selain dari e-commerce, ya. Ya, artinya ini pun termasuk e-commerce, ya. Tapi modelnya model e-business, gitu, ya. Kalau e-commerce khusus kepada penjualan saja, tapi ini diurus semuanya. Jadi ini contoh dari e-business, ya. Nah, itu saja saya rasa pertemuan kedua ini kita membahas tentang contoh-contoh atau model-model dari e-business, ya. Jadi banyak model e-business, ya, yang bisa dikembangkan ataupun dilakukan saat ini, ya, jika Anda ingin bergerak di bidang e-business, ya. Bisa membuat
e-ticketing, e-travel, e-lelang ya. Lalu tadi apa? E-banking ya dan lain sebagainya bisa Anda lakukan. Baik, terakhir ya, seperti biasa ya, dibuat tugas 2 yaitu membuat tulisan to prepare dari materi pertemuan 2 ini ya. Tulisan dalam bentuk Word atau PDF dikirim melalui Learning Jenusa pada tanggal 16 April. Dan satu lagi ya, saya lupa menuliskan di sini bahwa dalam tugas nanti selain menuliskan materi dari pertemuan 2 ini juga ditambahkan dengan contoh-contoh dari model bisnis tadi. Sebagai contoh misalnya Anda menyebutkan tokoh contoh online shop gitu ya. Contoh online trading ya. Contoh online auction ya, contoh online travel service ya. Misalnya contoh dari online travel service misalnya Anda menyebutkan Traveloka, Aladin dan lain sebagainya. Jadi masing-masing minimal 5 contoh ya. Silakan Anda cari di internet masing-masing 5 contoh dari masing-masing model bisnis ini ya. Jadi contoh online store 5 ya. Contoh online trading 5. Nama tempatnya gitu ya, yang nama bisnis yang bergerak di bidang ini gitu. Oke ya. Jadi silakan Anda menambahkan dari tugas ini adalah contoh ya. Sebentar mungkin bisa saya buatkan dulu agar lebih jelas ya. Dan menambahkan masing-masing 5 contoh dari model bisnis yang dibahas. Oke ya. Jadi ini tugasnya ya, selain membuat tulisan juga Anda diminta untuk menambahkan masing-masing 5 contoh dari model e-bisnis yang dibahas tadi ya. Oke, saya rasa cukup sekian pertemuan kedua mata kuliah e-commerce ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terlebih terkurang saya mohon maaf ya. Jangan lupa dibuat tugasnya dan dikirim melalui Learning. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.